Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Saya Rosiana Nurjahar dari SDN Tamlang 1. Saya Novian Rizky dari SMAN 3 Cikampek. Dan saya Triani Fitri dari SDN Karangsinong 1. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademi. Ada yang menjadi pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Novian. Pagi. Hari ini Pak Novian sebagai coach akan melakukan praktek coaching terhadap Ibu Ocha sebagai coachee ya. Nah, untuk mempersiapkan coaching ada 3 prinsip coaching yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu harus ada kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu pertama ada presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif sebagai coachee, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Selain itu perlu diingat juga bahwa dalam melakukan coaching sebaiknya menggunakan percakapan dengan alur tirta yang memuat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi mohon untuk memperhatikan 3 prinsip coaching kompetensi inti dan alur percakapan tirta ini ya. Jangan sampai tidak melakukan sama sekali ketika melakukan coaching seperti itu ya Pak Novian. Selamat melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novian, apa kabar hari ini? Sedang sibuk gak Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ocha, saya baik. Kebetulan saya ini tidak terlalu sibuk ya. Ada apa nih ya Bu Ocha? Alhamdulillah, saya juga hari ini sehat. Tapi hari ini saya masih sedang bingung gitu Pak, karena ada sedikit masalah gitu. Saya sedang banyak pikiran. Jika Pak Novian tidak keberatan, bolehkah saya meminta waktu sebentar untuk bercerita tentang masalah saya? Oh begitu Bu Ocha. Ya silakan, silakan saja ya Bu Ocha, apa yang ingin Bu Ocha ceritakan. Mangga. Begini Pak Novian, di kelas saya ada satu siswa yang saya perhatikan gitu ya. Dia melakukan tindakan bullying terhadap teman sekelasnya. Saya bingung Pak, gitu bagaimana dan harus bagaimana, dan juga takut salah dalam bertindak gitu Pak. Oh begitu Bu Ocha. Jadi ada murid Bu Ocha yang melakukan tindakan bullying. Lalu menurut Bu Ocha, apa yang Bu Ocha harapkan dari murid tersebut? Saya berharap Pak Novian bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi ini Pak, gitu, dan saya bisa menemukan solusinya. Oh ya, jadi yang saya tangkap dari pernyataan Bu Ocha ini, ya Bu Ocha mengharapkan saya bisa membantu Bu Ocha dalam menangani masalah Bu Ocha terhadap murid yang melakukan bullyingnya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Ocha mengetahui ada murid ibu yang melakukan tindakan bullying tersebut, tolong ceritakan dalam bentuk apa? Begini Pak, ceritanya awalnya saya mengetahui hal ini dari laporan teman-teman sekelas dan juga beberapa rekan guru yang mengajar di kelas gitu ya Pak ya. Kemudian saya mengkonfirmasi gitu, ada apa ini, terus langsung kepada mereka dengan pemanggilan individu gitu. Namun ternyata belum berdampak apa-apa, karena menurut laporan dari rekan sekelasnya, anak tersebut tuh sampai ada meninju gitu Pak temannya yang lain, sampai perlakuannya itu menangis gitu anak itu, dan sampai sekarang dia masih trauma, tidak mau masuk sekolah gitu Pak. Jadi yang terjadi di kelas Bu Ocha itu adalah kasus bullying Ya. yang dilakukan salah seorang murid ya, murid Bu Ocha terhadap teman sekelasnya, dan sampai saat ini kejadian itu berdampak terhadap temannya tersebut, bahkan sampai tidak masuk sekolah. Nah, kalau menurut Bu Ocha nih, faktor-faktor apa saja yang kira-kira yang membuat murid ibu melakukan perilaku yang tadi Bu Ocha sebutkan itu?
Baik, juga saya ingat kembali ya informasinya dari berbagai sumber gitu Pak, bahwa saat ini yang bersangkutan itu tinggal dengan neneknya, dikarenakan ayahnya kan sudah meninggal dan ibunya itu di luar negeri gitu Pak, kerja menjadi TKW. Saat ini dia ada seorang pamannya yang memang sekali mengunjungi dia gitu untuk memastikan bahwa dia itu baik-baik saja bersama neneknya. Terus dia sering melamun dan kadang mencari perhatian dari guru serta teman-temannya gitu Pak, namun dengan cara yang negatif. Oh begitu ya Bu Ocha ya. Yang saya tangkap itu dari pernyataan Bu Ocha barusan, Bu Ocha sudah mencari berbagai informasi dari berbagai sumber apa yang terjadi terhadap dia atau murid tersebut ya. Dan dari hasil observasi tersebut bahwa murid ibu itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, disebabkan yang pertama ayahnya itu sudah meninggal, dan kedua ibunya itu jadi TKW di luar negeri dan sekarang tinggalnya bersama ibunya. Neneknya. Tinggal bersama neneknya ya. Nah, sehingga anak tersebut kadang-kadang suka mencari perhatian. Ya perhatiannya itu tersebut kepada temannya atau kepada guru-gurunya, tetapi cara perhatiannya itu kurang baik ya atau negatif. Gitu ya Bu Ocha ya. Iya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana yang akan saya lakukan yaitu ya, pertama saya ingin melibatkan pamannya yang tadi dari anak itu untuk mengetahui apa yang terjadi kepada dia sehingga dia melakukan hal di luar batas seperti itu, meninju temannya. Terus dua, saya akan mengadakan bimbingan individu gitu Pak setiap hari sewaktu pulang sekolah kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, saya akan mengarahkan dia gitu Pak, membuat surat pernyataan agar anak tersebut itu tidak melakukan hal termasuk bullying tersebut gitu. Oke, jadi itu bagus sekali Bu, untuk merencanaan itu ya. Bu Ocha ingin melibatkan orang tua, wali murid anak tersebut, yaitu pamannya, untuk membuat kesepakatan bersama gitu ya. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan ini berjalan dengan baik dan berhasil ya, merupakan alternatif solusi yang terbaik gitu. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap gitu ya, rencana ini tuh menjadi alternatif solusi dan berhasil membuat murid saya ini ada perubahan sikap gitu loh Pak Novian. Ya betul sekali ya Bu Ocha. Saya paham sekali perasaan Bu Ocha. Kira-kira kapan nih Bu Ocha akan melaksanakan rencana tersebut nih? Ya insya Allah saya akan mulai rencananya setelah bertemu dengan bapaknya ini gitu. Oke, berarti siapa yang akan Bu Ocha libatkan nih untuk bisa membantu Bu Ocha dalam rencana tersebut? Pertama, saya akan melibatkan murid saya yang tadi yang bersangkutan, terus dan walinya tadi dalam hal ini adalah pamannya. Terus jika kedepannya anaknya masih seperti itu ya, saya akan tadi buat surat pernyataan gitu sehingga tidak ada lagi tindakan bullying kembali gitu Pak. Bagus sekali ya buat saya. Oke, berikutnya lalu apa sih komitmen dari Bu Ocha ini terhadap rencana yang sudah diinginkan Bu Ocha ini? Komitmen yang saya akan lakukan itu adalah pertama memantau perubahan pada siswa tersebut gitu ya, terus dan merefleksi serta mengevaluasinya gitu dengan program-program yang saya buat. Wah, bagus sekali nih Bu Ocha ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Bu Ocha sendiri gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Novian ya atas waktunya bersama saya. Gitu, saya juga sangat senang sekali berbincang dengan Pak Novian hari ini. Baik, sama-sama Bu Ocha ya. Semoga semuanya sukses ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ocha setelah ngobrol tadi? Alhamdulillah ya, saya agak sedikit tenang dan lega gitu, ternyata ada solusinya gitu ya Pak ya. Saya sangat senang sekali. Terus saya bisa menemukan solusi yang dari masalah yang saya hadapi gitu Pak Novian. Alhamdulillah ya Bu Ocha, saya juga merasa sangat senang ya Bu Ocha sudah tidak
bingung, sudah tidak khawatir, saya tunggu deh cerita keberhasilan program Bu Ocha yang tadi sudah disampaikan juga, dan murid Bu Ocha pun menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga tidak menyimpang lagi dari tindakan yang negatif bullying tersebut. Oke, siap Pak Nopian ya, saya pasti akan kabari Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Nopian atas waktunya untuk kita sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu memahami murid-muridnya ya, dan kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Nopian sudah meluangkan waktunya, dan begitu saja saya izin pamit ya Pak ya. Mangga Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nop, terima kasih, percakapan coachingnya sangat bagus. Saya mengena sampai kepada titik temu posisi yang dituju. Saya melihat kehadiran penuh sekali ya. Tadi yang Pak Nop tunjukkan presentnya sangat terlihat gitu ya. Pak Nopian juga sudah mendengar dengan aktif, dengan fokus menggunakan rasa, dan Pak Nopian lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Pak Nopian mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang saya lihat tadi. Kita evaluasi alur ceritanya ya Pak. Apakah Pak Nopian sudah menerapkannya? Apa saja contohnya? Ya, menurut saya dengan coaching tadi yang sudah dilakukan ya, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu yang pertama kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiganya memaksimalkan potensi ya. Kemudian saya juga sudah menggunakan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta ini yaitu yang pertama adalah tujuan umum, kemudian yang keduanya adalah identifikasi, yang ketiganya adalah rencana aksi, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah tanggung jawab. Bagus sekali Pak Nopian. Saya melihat percakapan coaching yang Pak Nopian lakukan sudah sangat bagus. Dari skala 1 sampai skala 4, saya bisa memberi skala 4 untuk coaching yang Bapak lakukan tadi. Sukses selalu untuk Pak Nopian dan Ibu Ocha. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nopian. Selamat pagi Bu Tia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke Bu, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan ya, bahwasanya hari ini saya akan melakukan pengamatan pada kegiatan coaching Ibu hari ini. Oke, jadi sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching ini, kita akan melakukan hal-hal yang banyak harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Ibu ya. Pertama-tama saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Oke Bu, hari ini coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah coaching sudah sesuai dengan percakapan kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot gitu ya pada coaching, serta bagaimana nanti coachingnya merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira pada kegiatan coaching ini ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Baik, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, indikator keberhasilan apa yang menjadi gambaran Ibu pada proses coaching kali ini? Gambaran pencapaian coaching itu bila mana coaching mampu mengidentifikasi permasalahan secara runtut, kemudian coaching mampu menemukan secara mandiri solusi atas permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu ya untuk kegiatan pro-observasi kita kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya.
Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Pak Nok. Ya Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Ya sebentar saja, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan nih akhir-akhir ini kepada Putri. Baik Pak Nok, apa yang ingin Pak Nok ceritakan kepada saya? Begini Putri, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya ya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya ya. Kemudian selain itu jumlah murid-murid yang saya ajarkan itu tugas-tugasnya hanya paling 50%-an gitu setiap kelasnya Bu. Begitu Bu. Jadi menurut Pak Nok, apa yang bisa diharapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya harapan saya dalam obrolan kali ini yaitu saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu, yaitu tentang antusiasme murid yang saya ajarkan. Menurut Pak Nok, hal apa yang bisa membuat murid-murid Pak Nok kurang antusias dalam pembelajaran Pak Nok? Coba saya ingat-ingat dulu ya Bu. Yang pertama mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sedikit membosankan. Kemudian yang keduanya mungkin ya terlalu monoton, atau yang ketiganya saya terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Kemudian bercerita di depan kelas itu sangat sering sekali, sehingga tidak memberikan kesempatan buat murid untuk lebih aktif bertanya atau berpendapat, ya berbicara tentang pembelajaran saya. Sepertinya hanya itu aja sih Bu. Oh begitu. Menurut kira-kira menurut Pak Nok, murid-murid supaya antusias dalam pembelajaran Pak Nok itu bagaimana? Menurut saya untuk murid-murid agar bisa antusias itu yang pasti pembelajaran yang asik ya. Saya harapkan pembelajarannya asik, tidak monoton dan tidak membosankan di dalam kelas. Begitu Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Pak Nok. Lalu menurut pendapat Pak Nok, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Nok yakin bisa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Nok? Ya, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Kemudian murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih interaktif. Dan juga siswa itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Seperti itu mungkin Bu. Lalu menurut Pak Nok mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak Nok? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya Bu. Kemudian berisi banyak pertanyaan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga kurang mengasihkan mungkin Bu. Kalau boleh tahu, Pak Nok menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks aja Bu dari perpustakaan. Adakah sumber lain selain buku teks Pak Nok? Saya pikir sih ada ya sumber belajar seperti YouTube mungkin. Kemudian ada artikel di blog yang bisa saya ambil di internet, atau tulisan ilmiah yang juga bisa saya ambil dari internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya seperti TikTok atau Reels di Instagram maupun CapCut. Nah, betul sekali ya Pak Nok. Saya yakin sekali apabila Pak Nok bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Nok untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seperti YouTube maupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak ya. Kemudian bentuk tugasnya juga
sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut. Misal menggunakan bentuk drama atau menggunakan lagu, puisi, pantun maupun laporan secara digital. Bagus sekali rencananya Pak Panop, mudah-mudahan berhasil ya Pak Nop. Lalu apa komitmen Pak Nop terhadap rencana yang Bapak lakukan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang asik, ya, mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Kemudian murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dengan baik, ya. Saya akan membuat murid-murid yang senang dan juga dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Mereka bisa mengakses berbagai sumber belajar yang mereka inginkan sendiri. Mungkin itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Nop. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Pak Nop harapkan. Terima kasih banyak Bu Tri sudah meluangkan waktunya untuk sharing, ngobrol bersama hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Ya, Bu sama-sama Tri. Pak Nop. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ocha. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nopian. Ya, betul sekali. Oke Bu, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah menerapkan alur percakapan Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan menggunakan alur tersebut mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif dalam coaching dalam mengidentifikasikan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri. Baik Ibu, menurut saya observer ya, proses coaching antara Ibu dan Nopian tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alurnya juga sudah terlihat jelas gitu ya, dengan percakapan alur kita. Terus juga sebagai coach juga Ibu sudah mampu menerapkan kompetensi inti coaching dengan baik, seperti tadi kan kemitraan ya, mendengarkan dengan aktif gitu kan, serta mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Sehingga dengan pertanyaan yang berbobot tadi mampu mengungkapkan masalah serta mampu menemukan solusi gitu ya Bu ya, atas permasalahan secara mandiri yang tadi dilakukan. Terus pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tersebut? Mungkin kompetensi yang akan saya lakukan yaitu lebih memperdalam lagi kemampuan dalam menjalankan alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu. Baik Ibu ya, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian refleksi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ocha. Selamat pagi Pak Nopian. Apa kabar nih? Kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Nopian. Ya, alhamdulillah ya sehat ya. Kemudian hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang akan Ibu lakukan ya dengan teman sejawat dan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya ya Bu. Ya. Kemudian sebelum kita melakukan coaching ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bu Ocha. Ya, pertama yang akan kita bahas itu yaitu rubriknya, apa yang dilakukan oleh Bu Ocha ketika coaching itu harus sesuai dengan rubrik yang ada ya. Untuk yang saya amati dalam kegiatan coaching yang Bu Ocha lakukan itu
Yang pertama harus sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta ya. Dimana dalam alur percakapan Tirta ini yang pertama ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, yang ketiga ada rencana aksinya, yang keempat ada tanggung jawabnya. Kemudian juga ada ibu itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya, dan juga ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa banyak menimbulkan ide-ide baru dari koci ya. Jangan sampai lupa ya bocah. Iya Pak Nopian. Kemudian ada juga yang prinsip-prinsipnya, prinsip coaching itu yang pertama ada kemitraan dan juga ada proses kreatif, yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira pada kegiatan coaching yang akan dilakukan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya ingin kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, berarti itu ya yang akan menjadi yang akan dikembangkan. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara baik atau secara lebih spesifik nih yang pertama apa? Yang ingin saya kembangkan itu lebih spesifik itu terutama ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya nih ya, indikator dari keberhasilan apa yang menjadi gambaran Ibu pada proses coaching? Gambaran ketercapaiannya coaching itu bila mana coach itu mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, terus mampu juga mengidentifikasi permasalahannya secara runtut, kemudian coach juga mampu menemukan secara mandiri gitu dari atas jawaban dari permasalahannya tersebut. Oke, baik ya. Demikian pra coaching hari ini ya, pra observasi. Silahkan Bu Ocha nanti melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu, tapi saya ada sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbicara sebentar Bu? Tentu saja Bu, saya ada waktu luang hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita bersama Bu Ocha, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang saya perlu lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa di kelas saya yang tidak semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan tugas pun jarang sekali dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Baik Ibu, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Bu ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Oh tentu saja sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak semangat ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa anak tersebut tidak semangat ketika dia pembelajaran di dalam kelas? Ya Bu, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikannya itu selalu panjang Bu. Jadi membuat anak itu malas membaca dan tidak bisa mengikuti pelajaran saya Bu. Oh, nah kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu harapkan gitu ya pada peserta didik tersebut? Tentu saja ya Bu ya, saya mengharapkan peserta didik tersebut tuh bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, terus seperti peserta didik yang lainnya gitu, sama gitu Bu. Oh, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu? Oh, tentu saja ya Bu ya. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga peserta didik itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi begini Bu, hal yang saya lakukan menerapkan metode pembelajaran yang
tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Bu. Memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar dengan saya. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu gunakan berhasil gitu untuk Ibu lakukan di kelas? Oh ada, Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dengan menyajikan yang dibaca secara berantai juga, yang secara otomatis siswa itu tertarik dengan teknik atau game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa dapat terlibat dengan pembelajaran sesuai yang saya harapkan tentunya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu yang Ibu gunakan itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya yaitu antara 8 sampai 9 sih, Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan gitu untuk supaya pembelajaran itu lebih menarik dan bagaimana laksanakannya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran, misalnya yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu ya Bu ya, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid tentunya agar tercapai semua tujuan pembelajaran. Oke, siapa yang membantu Ibu untuk melakukan ataupun menyusun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana itu ya tentunya tidak lepas dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga tidak lupa berkomunikasi kepada orang tua murid atau wali siswa tentunya. Baik Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya sih tidak butuh waktu lama ya Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaian saja yang membutuhkan proses tentunya, karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Baik Ibu, kapan Ibu siap mulai melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya secepatnya Bu, akan saya terapkan agar peserta didik mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai serta yang diinginkan saya baik peserta didik maupun saya sebagai pendidik. Baik Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah. Terus untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan baik tentunya ya Bu ya, yang menarik sehingga kehadiran saya selalu dirindukan oleh peserta didik. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin dukungan sarana dan prasarana Bu, serta moral baik dari kepala sekolah juga rekan sejawat, yang mungkin saya bisa konsisten dalam menjalaninya. Baik Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sebentar tadi? Masya Allah Bu, saya merasa lega dan saya sangat senang. Rasanya saya telah merasa menemukan solusi dalam perbincangan dengan Ibu hari ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbicara dengan saya sehingga saya bisa menemukan dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu. Baik, sama-sama Ibu. Saya juga senang ya bisa mendengarkan gitu kan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus sharing ya, saling berbagi gitu ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Tia ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ocha. Ya, alhamdulillah ya, Bu Ocha sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Tri. Kemudian sebagai kegiatan berikutnya yaitu pasca observasi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan coaching tadi ya. Yang pertama, coaching yang sudah dilakukan Bu Ocha dengan Bu Tri tadi, apa saja yang sudah Ibu Ocha lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah menerapkan alur kita ya Pak ya.
Yang pertama menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif Koci dalam mengidentifikasi masalah permasalahan dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri, begitu Pak. Oke, begitu ya. Bu Ocha nih, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Ocha dengan Bu Tri sudah berjalan dengan baik ya. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuannya, identifikasi, dan juga ada rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawabnya. Bu Ocha sebagai coach juga sudah mampu menerapkan kompetensi inti dari coaching dengan baik, seperti kemitraan, mendengarkan aktif ya, serta mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, sehingga coach bisa menyampaikan ide-idenya, mampu mengungkapkan solusi dari permasalahan yang ada. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih mendetail berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya lakukan itu lebih memperdalam lagi gitu Pak, kemampuan saya dalam menjalankan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kedepannya coaching-coaching yang dilakukan oleh Ibu lebih baik lagi dari yang sudah sekarang dilakukan ya. Demikian refleksi untuk hasil observasi kali ini, dan semoga bisa menambah wawasan ya dari kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.